Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas D4 Fisioterapi ingin melakukan presentasi mengenai alur penyelesaian hukum secara umum yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Karisa Wibrianti. Nama saya Titan Pinasti Jungjunan. Saya Sabita Putri Zubaidah. Alur penyelesaian hukum secara umum. Pengertian dari istilah hukum pidana berasal dari Belanda, yaitu strafrecht. Straf dalam arti bahasa Indonesia adalah sanksi, pidana, dan hukuman. Sedangkan recht dalam arti bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa, yaitu Pomp, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan atau ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Hukum pidana dalam arti objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur, serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua. Pertama, hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti subjektif. Pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari negara yang menghukum. Yang kedua, hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut ius puniendi. Pidana didefinisikan juga sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan dalam hukum deministra disebut sebagai tindak pidana atau strafbarfeit. Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana menetapkan pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan demis adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat. Pelaku pidana disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu, kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari diminis karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif agama, politik, atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum. Seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak diminis yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Perkara pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP. Perkara pidana adalah suatu perkara yang perbuatan dilarang oleh suatu aturan, hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan sanksi adalah sebuah hukuman atau pidana paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Alur penyelesaian perkara pidana. Yang pertama penyelidikan, kedua penyidikan, ketiga pra penuntutan dan penuntutan, keempat pembacaan dakwaan, kelima eksepsi, keenam pembuktian, ketujuh pembacaan surat tuntutan, kedelapan pledoi, dan yang kesembilan yaitu putusan hakim. Yang pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah tindakan serangkaian untuk melakukan pengungkapan terhadap sebuah tindakan pelanggaran hukum. Jadi ini adalah tindakan sistematis yang dilakukan pihak berwajib. Penyelidikan tidak bisa dilakukan dengan satu tahap saja sehingga membutuhkan proses bertahap. Langkah ini tentu saja akan dilakukan secara teliti agar nantinya pengumpulan data bisa akurat. Yang kedua adalah penyidikan. Penyidikan merupakan proses pengumpulan bukti untuk membuat jelas sebuah tindakan kriminal. Jadi, ketika sudah ada bukti dan tercium potensi pelanggaran, maka penyidik boleh memberikan wewenang pada penyelidik. Penyidik boleh dari kepolisian atau aparatur negara tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh perundangan. Jadi, proses ini bisa berlangsung dan memiliki payung hukum jelas dari negara. Yang ketiga adalah pra penuntutan dan penuntutan.
para penuntutan. Yang pertama, pengertian para penuntutan. Penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan yang berbunyi, para penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Yang kedua, berakhirnya pra penuntutan. Pasal 110 KUHAP ayat 1, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Yang kedua, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. B. Penuntutan. Yang pertama, pengertian penuntutan. Pengertian penuntutan pasal 1 angka 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang kedua, dasar penghentian penuntutan. Pasal 140 ayat 2 huruf KUHAP berbunyi, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Yang ketiga, surat dakwaan. Pasal 140 ayat 1 KUHAP berbunyi, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepat-cepatnya membuat surat dakwaan. Yang keempat, syarat surat dakwaan. Pasal 143 ayat 3 KUHAP berbunyi, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Yang kelima, perubahan surat dakwaan. Pasal 144 KUHP ayat 1, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Yang keenam, pemecahan surat dakwaan atau splitsing. Pasal 142 KUHAP berbunyi, dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selanjutnya adalah tahap pembacaan dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan lengkap. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Selanjutnya, tata cara pembacaan surat dakwaan. Pertama, hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kemudian, jaksa membacakan surat dakwaan berdiri atau duduk, boleh bergantian dengan rekan CPU. Selanjutnya, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwakan padanya. Apabila terdakwa tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua wajib memberikan penjelasan seperlunya. Selanjutnya, berada di tahap eksepsi. Eksepsi adalah suatu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum perdata, eksepsi berarti sebuah tangkisan atau bantahan dan juga pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Ada dua jenis eksepsi. Yang pertama, exception non adimpleti contractus, yang artinya tangkisan seorang tertuntut yang digugat karena tak menepati perjanjian, yang menyatakan bahwa si penuntut juga tidak memenuhi janjinya, khusus mengenai pajak jual beli.
Yang kedua adalah exception plurium concubentium, yang berarti dalam tuntutan kebapaan. Tangki seorang tertuntut atau seorang laki-laki bahwa pihak penuntut, yaitu ibu dan anak yang bersangkutan, di waktu sebelum hamil telah melakukan hubungan kelamin dengan beberapa pria lain. Jika hal ini dapat dibuktikan, tuntutan si ibu tidak dapat diterima oleh hakim. Yang selanjutnya adalah tahap pembuktian. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Pembacaan surat tuntutan atau requisitoir. Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim, ketua sidang, atau ketua majelis. Surat tuntutan dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan. Surat tuntutan mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan, dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa. Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Yang selanjutnya yaitu pledoi atau pembelaan. Pledoi atau nota pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan jaksa penuntut umum dengan dasar mengemukakan hal-hal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau penasihat hukum. Di dalam undang-undang telah mengatur mengenai pledoi di dalam pemeriksaan sidang pengadilan, yakni pada pasal 182 ayat 1 KUHAP. Tujuan pledoi sendiri adalah untuk meminta putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terdapat 3 hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam nota pembelaan atau pledoi. Yang pertama adalah terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni karena tidak terbukti. Yang kedua, terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Yang ketiga, yaitu terdakwa meminta dihukum yang seringan-ringannya karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. Yang selanjutnya yaitu putusan hakim. Putusan hakim merupakan sebuah karya penelitian yang dibuat oleh hakim dengan menggali fakta-fakta persidangan guna memunculkan sebuah fakta hukum yang dapat ditarik simpulkan guna mendapatkan pemecahan jawaban atas permasalahan atau perkara. Menurut Gustav Radbruch, ia menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat ide des Rechts yang meliputi 3 unsur, yaitu pertama keadilan, kedua kepastian hukum, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 aliran, yakni yang pertama yaitu aliran konservatif, yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah aliran progresif, yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi hakim harus pula mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis. Tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus. Kasus kelalaian di sebuah rumah sakit yang salah memberikan obat kepada pasiennya sehingga mengakibatkan malapetaka, yakni kematian pada pasien tersebut. Diduga kejadian ini disebabkan para tenaga kesehatan yang kewalahan menangani pasien yang banyak ketika itu, sehingga salah satu karyawan salah memberikan obat yang harusnya diberikan pada pasien lain. Kemudian pihak keluarga tidak terima atas kelalaian tersebut dan pihak keluarga melakukan laporan ke pihak polisi. Kemudian laporan diproses dan polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya polisi melakukan penyidikan agar dapat mengumpulkan bukti dari kasus ini dan menemukan siapa tersangka dari kasus ini. Berlanjut ke tahap pra penuntutan untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan
penyidikan oleh penyidik dan penuntutan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya adalah pembacaan dakwaan, yang mana surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyelidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kemudian, terdakwa bisa melakukan eksepsi jika keberatan atau menolak, tapi disertai dengan alasan-alasannya, bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Kemudian, ke tahap pembuktian yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan yang diajukan penuntut umum setelah sidang dinyatakan selesai. Terdakwa dan atau penasihat hukum bisa mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dan tahap terakhir yaitu putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berikut adalah daftar pustaka kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.